Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Kaila Syaukiah dengan nomor pokok mahasiswa 231102031366. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Game Based Learning. Game Based Learning atau GBL adalah metode pembelajaran yang memanfaatkan game, baik digital maupun non-digital sebagai media utama untuk menyampaikan materi pembelajaran. GBL ini bukan hanya permainan, tapi juga sebagai alat penyampaian materi dengan lebih mudah dan juga menyenangkan. Selanjutnya, yakni prinsip utama dari Game Based Learning, yang dimana pembelajaran bukan hanya dengan mekanisme sekedar hanya bermain, tapi Game Based Learning ini adalah sebuah konten permainan yang menyelaraskan dengan tujuan dan juga kompetensi di dalam pembelajaran. Berikut ialah beberapa prinsip inti tersebut, yakni meliputi yang pertama, berpusat pada siswa atau student-centered, yakni siswa menjadi aktor utama di dalam proses pembelajaran. Mereka akan memiliki otonomi untuk mengambil keputusan di dalam permainan pembelajaran. Lalu ada umpan balik langsung atau immediate feedback, yakni GBL akan memberikan respon secara instan terhadap tindakan siswa. Jika salah, mereka akan langsung tahu dan dapat mencoba kembali. Dan juga akan memicu proses refleksi, perbaikan secara mandiri. Yang ketiga, ada tantangan yang seimbang atau scaffolding, di mana permainan ini dirancang untuk meningkatkan kesulitan mulai dari yang rendah, menengah, hingga tersulit, yakni secara bertahap, agar siswa tetap termotivasi tanpa harus merasa frustasi karena permainan yang seru dan juga step by step. Keempat, yang terakhir, kegagalan sebagai bagian dari belajar. Di dalam Game Based Learning, kalah ataupun gagal dianggap sebagai kesempatan untuk belajar kembali tanpa tekanan sosial. Jadi, ketika salah ataupun gagal dalam permainan, mereka akan membangun ketahanan mental atau resilient untuk kembali belajar secara mandiri. Karena berbasis game, jadi mereka akan lebih merasa menyenangkan tanpa adanya tekanan sosial ketika mereka salah menjawab. Dan itulah beberapa prinsip inti dari Game Based Learning. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu GBL, mari kita melihat bagaimana mengaplikasikan Game Based Learning pada kegiatan pembelajaran. Kali ini kita akan menggunakan game online dengan Pet Colorado Edu. Game Pet ini adalah termasuk game pembelajaran online, jadi kalian harus buka dulu Google dan search Pet Colorado Edu. Setelah itu kalian bisa langsung klik aja Pet Colorado Edu-nya dan login, lalu masuk ke menu tampilan awal seperti yang ada pada gambar. Di sini ada beberapa mata pelajaran pilihan seperti Fisik, Math and Statistics, Chemistry, Earth and Space dan juga Biologi. Teman-teman menyesuaikan kebutuhan pembelajaran yang akan dipakainya seperti apa. Lalu, kalian juga bisa loh bikin sendiri nih game pembelajarannya. Tapi kali ini kita akan menggunakan template di mata pelajaran Math and Statistics karena kita kedepannya akan belajar tentang matematika, yakni penjumlahan. Oke teman-teman, sebelum itu di game pembelajaran matematika ini banyak banget ya template-template yang bisa kalian gunakan. Nah, salah satunya kita akan belajar number pairs. Number pairs ini salah satu template untuk mendukung kegiatan pembelajaran dengan game based learning
yakni pada pembelajaran matematika dengan tema penjumlahan. Teman-teman pasti penasaran banget kan gimana cara mainnya? Check this out! Oke, kita loading dulu dan kita akan intro atau perkenalan dengan permainan number pairs. Terlihat di sini ada angka 3 berwarna hijau, 2 dan juga 1. Nah, apabila ikonnya dipindahkan, maka menjadi 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi, angka yang berwarna hijau atau angka yang di atas itu adalah hasilnya, teman-teman. Nah, kalian juga bisa mengganti nih berapa jumlahnya, ataupun kalian juga bisa menutup supaya teka-teki ya. Jadi angkanya berapa nih biar jadi hasilnya segitu. Nah, icon yang di bawahnya juga bisa kalian ganti, bisa jadi gambar 1, gambar kupu-kupu, bola ataupun apel seperti tadi ya. Oke, setelah itu kita akan ganti lagi permainannya, tapi masih di tema yang sama. Nah, teman-teman, kita kembali lagi ya ke menu awal karena setiap kita out itu akan kembali lagi ke bagian menu awalnya. Oke, kita akan coba di pertambahan 10 dulu nih. Nah, ini bentuknya adalah seperti sempoa. Kalau teman-teman tahu sempoa, itu adalah salah satu media pertambahan zaman kuno atau zaman dulu ya. Mungkin teman-teman yang kelahiran tahun 2004 ke bawah, 1900 juga pernah menggunakan sempoa. Jika bijinya digeser ke kanan, maka itu akan menjadi pertambahan. Contohnya kita geserkan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, terlihat kan hasilnya? Betul, kita tambah mungkin 1 ditambah 4 sama dengan 5, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Oke teman-teman, ketika kalian penasaran dengan hasilnya benar atau tidak, kalian bisa lihat di sini sebelah kanan atas. Nah, ataupun kalian ingin melihat bagaimana deskripsinya, bisa dilihat di sebelah kiri atas. Oke teman-teman, setelah loading yang cukup lama tadi, kita akan mencoba sumatif setelah kita melakukan pembelajaran. Jadi setelah bermain game ada sumatifnya nih. Kita bisa tes ya teman-teman. Atau teman-teman bisa lihat nih cara bermainnya. Sama seperti tadi ya, sempoa tadi, cuman ini lebih ke teka-tekinya aja. Caranya kurang lebih sama, hanya saja ini adalah cara berhitung dengan teka-teki. Nah, setelah teman-teman nanti memberikan pembelajaran dan kegiatan ini kepada peserta didik ataupun siswa, setelah itu kalian bisa menggunakan pad ini sebagai salah satu media pembelajaran game based learning. Nah, salah satunya ini yang ada di bagian gamesnya. Kalian bisa pilih level berapa yang akan kalian gunakan sebagai salah satu media untuk meningkatkan kembali bagaimana pemahaman anak-anak di dalam pertambahan. Seperti yang bisa kalian lihat di sini ya, di sini ada level 1 hingga 8. Kalian bisa menyesuaikan dengan pengalaman belajar yang sudah kalian terapkan kepada anak-anak. Setiap level yang sudah beres, maka bintangnya akan menyala karena jika jawabannya benar semua, maka akan mendapat skor melalui bintang tersebut. Oke teman-teman, untuk uji coba kali ini kita akan mencoba di level 4 ya. Oke, yang teman-teman bisa lihat di sini ada gambar kucing. Ini adalah teka-teki yang dimana kalian harus menemukan berapa tambah berapa yang hasilnya 10. Nah, kali ini aku akan mencek angka 9. Jika jawabannya benar, maka akan terlihat tanda checklist ketika kita mengklik cek di sebelah kanan atas. Oke, kita next. Soal selanjutnya 5 tambah berapa yang hasilnya 10. Tentu ya 5 tambah 5. Maka kita klik angka 5 di sini. Oke, jika sudah kita kembali cek. Jika jawabannya benar akan muncul tanda centang. Nah, teman-teman, kalian bisa utak-atik di sini. Kalau ada gambar mata maka seperti tadi ya, angkanya akan tidak terlihat. Walaupun angkanya tidak terlihat, tapi jika jawabannya benar, maka akan tetap jawabannya benar. Contoh ya, 9 tambah berapa yang hasilnya 10? 9 tambah 1. Walaupun kita cek tanpa melihat,
Jika jawabannya benar, akan tetap timbul dan keluar hasil angkanya. Oke, di bagian sini terdapat ikon kotak-kotak berwarna kuning. Itu untuk merapikan ikon-ikon yang tadi acak-acakan. Nah, kita coba di soal selanjutnya. Di sini kucingnya acak-acakan banget ya. Coba kita rapikan dengan mengklik tombol ini. Nah, maka akan menjadikan kucing tersebut lebih rapi dan lebih mudah jika peserta didik menghitung kucing tersebut. Kita hitung nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka 6 tambah berapa yang hasilnya 10? Tinggal ditambah, maka akan menjadi 4. Lalu jika dirasa masih acak-acakan, bisa kita kembalikan untuk dirapikan lagi. Nah, lalu kita cek, maka hasilnya benar. Seperti itu caranya. Kalian bisa menonton kembali untuk kalian pahami dan pelajari, sehingga pet ini bisa kalian gunakan untuk menjadi media kegiatan pembelajaran game-based learning di dalam kelas. Mungkin ada yang penasaran nih, kalau jawabannya salah akan tetap berlanjut nggak ya? Tentu tidak ya, kita akan coba nih, kita akan berikan jawaban yang salah. Jika dicek, maka hasilnya adalah tanda silang untuk mencoba lagi. Maka ketika ada angka yang salah, angka tersebut akan ditandai dengan warna abu-abu. Nah, seperti ini teman-teman, supaya jawabannya tidak keliru lagi atau tidak menjawab angka yang salah. Nah teman-teman, kalian harus coba menggunakan media pembelajaran game-based learning di dalam kegiatan pembelajaran. Baik, selanjutnya yakni cara menggunakan PET atau mengaplikasikan GBL yang saya lakukan di dalam kegiatan dan pembelajaran kelas. Setelah berdoa dan juga absensi, kelas diawali dengan ice breaking agar anak-anak lebih semangat belajar. Oke, mulai ya. Tangannya panas. 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 banyak sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, teman-teman berarti udah tahu ya. Setelah peserta didik terasa lebih semangat, pendidik dapat memberikan materi mengenai pembelajaran yang akan disampaikan. Hari ini saya akan memberikan materi mengenai penjumlahan. Oke, teman-teman berarti udah tahu ya. Penjumlahan itu adalah ketika kalian punya barang, kalian menambahkan barangnya lagi jadi banyak. Itu namanya penjumlahan. Contohnya, ini namanya siapa yang Iya, misal ada Najwa punya 5 permen, lalu ibu tambahkan 3, jadi berapa? Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, ada 8, jangan banyak-banyak. Oke teman-teman, gitu. Lalu kita akan belajar tentang penjumlahan nih. Dalam pembelajaran, jangan lupa libatkan peserta didik untuk selalu aktif di dalam kegiatan pembelajaran. Cara untuk belajar dan menghitung penjumlahan 2 angka. Nah, sebelum itu teman-teman, kalau menjumlahkan itu cari nilai yang paling besar. Nih, cari nilai yang lebih besar dari nilai sebelumnya. Nih, 56 sama 3. Yang lebih besar yang mana? Ya, 56. Lalu bawahnya 3. Nah, cara menghitungnya adalah dari atas ke bawah. Coba siapa yang bisa 6 tambah 3 berapa? 9. Pinter. Terus nanti kalau di sininya kosong, namanya tuh turun. Jadi hasilnya berapa? 9. Oke, betul. Tepuk tangan dulu dong.
bisa mengerjakan soal kedua? Fajri boleh. 4 tambah 1 berapa? 5. 3 ditambah 2 berapa? 5. Jadi hasilnya berapa? 55. Benar gak ya? Coba kita lihat. Benar ternyata. Tepuk tangan untuk Fajri. Wah, kayaknya udah pada bisa nih ya. Sekarang kayaknya ibu mau bikin kelompok menjadi 3 kelompok, siap? Lalu, peserta didik akan dibuat menjadi kelompok-kelompok kecil, yakni 3 kelompok. Yang dimana kelompok-kelompok ini akan meningkatkan skill kerjasama tim dan juga komunikasi. Oke, kelompok satunya dari Ade Rizky sampai Ade Ari sampai ke April ya. Lalu kelompok 2-nya dari Ade Najwa sampai Ade Tiara dan kelompok ketiganya Iza sampai Gera. Oke? Kelompok 1 mana? Angkat tangannya. Kelompok 2, kelompok 3. Oke, sebentar ya. Kita akan coba menerapkan permainan atau game-based learning di dalam pembelajaran, yakni kita akan menggunakan kembali game online pembelajaran PET. Oke teman-teman, kita mainnya kuis ya. Paling banyak nilainya akan mendapatkan hadiah. Siap? Siap. Oke. Hadiahnya banyak ya, Bu? Banyak buat kelompok, pasti kenyang. Oke. Siapa yang tahu 6 ditambah berapa yang hasilnya 10? 4. Ya. Oke, tahan ya. Satu orang aja yang angkat ya, siap? 7 tambah berapa hasilnya? 10. Ini Bu, kelompok 2. Gak kaci Bu, gak kaci, gak duluan Bu, gak kaci Bu. Semuanya tepuk diam. Diam. Oke, coba ya. 1, 2, 3. Kelompok 2. Berapa? 3. Coba. Selanjutnya masih sama ya. 4 ditambah berapa yang hasilnya 10? Kelompok 1. 6. Oke, kita kasih kesempatan buat kelompok 3. Ya. 6 tambah berapa hasilnya 10? 4 Bu. Semuanya biar segi dulu ya. Nanti babak selanjutnya baru ada Selanjutnya, yang terakhir ada babak penentuan penilaian. Ini bertujuan untuk melihat sejauh mana peserta didik sudah memahami cara penjumlahan yang baik dan benar ataupun dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari hasil penjumlahan. Oke, terakhir babak penentuan ya. Siap? Siap. 7 tambah berapa hasilnya 10? Kelompok 2. Berapa? 1 orang boleh maju sini. Ayo maju. Ayo maju. Boleh. Hasilnya berapa? Dia pengen pakai minggu tambahan 7 dan 3. Ya, coba sini pencet. Ajak peserta didik untuk aktif dalam mengisi ataupun mengikuti kuis, sehingga mereka lebih memahami materi yang disampaikan pada hari ini. Ya, jadi jawabannya berapa? Oke, untuk kelompok 2 dapat hadiah. Selamat bagi bareng ya. Kalau teman-teman yang mau, kasih ya. Nanti nangis. Oke? Baik teman-teman, kita sudah mengetahui apa itu game-based learning. Bagaimana menggunakan game-based learning? Salah satunya kita menggunakan game online PET untuk kegiatan pembelajaran. Dan
juga kita dapat menerapkan kegiatan GBL di dalam pembelajaran. Terima kasih teman-teman atas waktu dan perhatiannya telah menonton video ini. Semoga wawasan serta informasi yang didapat dari video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Kaila Syaukia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys.